Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman sekalian, kali ini adalah pertemuan terakhir terkait dengan mata kuliah Fatwa-Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Yang kita tahu lembaga ini adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan perekonomian Islam atau lebih khususnya terkait dengan praktek-praktek perbankan syariah. Di kelas terakhir ini saya akan memberikan semacam ulasan umum mengenai fatwa-fatwa MUI yang telah dikeluarkan terkait dengan isu perbankan syariah ini. Yang sebagian dari fatwa itu sudah kita kaji atau kita diskusikan atau kita pelajari beberapa isunya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas dari dua sisi, mengulas dari dua sisi terkait dengan fatwa-fatwa MUI. Yang pertama adalah terkait dengan kedudukannya sebagai sumber hukum ya, pada konteks praktek perekonomian syariah di Indonesia. Kita tahu fatwa MUI ini, sebagaimana juga fatwa-fatwa yang lain, itu hadir atas permintaan atau kebutuhan. Jadi pada konteks ini adalah sudah tepat bagi MUI untuk melahirkan sebuah fatwa karena dibutuhkan, diminta oleh para praktisi perbankan syariah yang menginginkan kepastian hukum. Jadi kalau tidak ada kepastian, maka akan kesulitan bagi perbankan syariah untuk merujuk kepada sumber dalam praktek-praktek perbankan syariahnya. Jadi kita tahu undang-undang yang ada itu adalah undang-undang terkait dengan perbankan konvensional. Sementara untuk perbankan syariah, terutama dalam praktek-praktek yang lebih detail, itu hampir tidak ada, karena itu yang mengisi kekosongannya adalah fatwa MUI. Jadi kalau dibiarkan misalnya setiap perbankan syariah itu merujuk kepada buku apapun tentang ekonomi syariah, maka akan chaos karena akan banyak sekali pandangan-pandangan di sana yang bisa jadi berbeda dari satu orang atau satu buku ke buku yang lain. Karena itu penting sekali ada kepastian hukum, kepastian pandangan yang dirujuk oleh para praktisi perbankan syariah. Karena itu kita tahu misalnya khusus dalam perbankan syariah ini, hampir fatwa MUI tidak mengenal ada dualisme atau MUI daerah misalnya tidak boleh mengeluarkan fatwa. Jadi ini betul-betul harus terpusat, tunggal dan satu, karena biar menjadi kepastian hukum bagi para praktisi ketika melakukan transaksi-transaksi syariah dan ketika terjadi dispute atau terjadi perbedaan antara satu pihak dengan pihak lain dalam bertransaksi. Nah, kalau dibiarkan tanpa fatwa atau fatwanya bisa berbeda atau beragam, misalnya ada fatwa NU, MUI, dan lain-lain, maka akan dalam konteks kepastian hukum ini akan menyulitkan. Nah, karena itu jika melihat sebagai posisi sumber kepastian hukum, fatwa MUI ini sudah begitu tepat mengisi kekosongan di mana undang-undang perbankan syariah ketika mulai tahun 92-an itu belum ada. Jadi ketika seluruh praktek perbankan konvensional dianggap tidak boleh dilakukan oleh perbankan syariah, pertanyaannya apa yang boleh? Bagaimana mempraktekannya? Nah, disinilah fatwa MUI gunanya membeli jalan, membuka kepastian jalan bagaimana agar praktek perbankan syariah itu memiliki rujukan hukum
memiliki kepastian hukum. Jadi disitulah kira-kira kelebihan atau gap yang diisi, yang diperankan oleh Dewan Syariah Nasional MUI terkait dengan perbankan syariah. Nah, ini satu sisi ya. Nah, silahkan ini dikaji oleh mereka para praktisi hukum positif. Bagaimana disempurnakan, dipastikan dan dijadikan rujukan oleh seluruh praktisi hukum. Nanti juga mungkin aparat hukum jika terjadi dispute atau para pihak stakeholder yang menggunakan hukum syariah, baik nasabah, perbankan, atau nanti advokat, atau nanti badan-badan arbitrase tentu saja ya. Ini satu sisi. Nah, sisi lain adalah terkait dengan ijtihad istimbatul ahkamnya. Terkait dengan bagaimana fatwa ini melakukan istimbat, melakukan ijtihad, menggali hukum dari dari sumber-sumber seperti Quran atau hadis, atau dari buku-buku fikih menukil, merujuk atau mengambil. Nah, ini yang sisi kedua yang saya kira masih bisa didiskusikan, masih bisa dianalisis, dikaji sejauh mana keputusan fatwa ini mengikuti metodologi istimbatul ahkam. Apa yang diikuti? Bagaimana caranya? Bagaimana rumusannya? Apakah ada pandangan lain? Apakah bisa mengusulkan pandangan yang berbeda? Apakah ada misalnya dalil yang lebih kuat kalau setuju dengan pandangan MUI? Atau justru ada dalil lain yang lebih baik? Atau ada dalil lain yang justru mengkritik misalnya, atau berbeda hasilnya dari apa yang diputuskan oleh MUI? Nah, ini kajian yang menarik bagi para studi Islam, bagi para studi fikih, studi usul fikih, kaidah-kaidah fikih, dan juga metodologi usul fikih, misalnya maqasidus syariah. Penting sekali untuk bagaimana mengaitkan bahwa fatwa MUI terkait dengan ekonomi syariah ini bisa dipotret, dianalisa, dikaji dalam kerangka metodologi hukum Islam, yaitu usul fikih, terutama misalnya maqasidus syariah. Kita tahu sudah ada upaya-upaya ke arah ini, bagaimana maqasidus syariah menjadi kerangka dalam memahami perekonomian syariah. Nah, ini fatwa-fatwa MUI mungkin bisa dilihat menggunakan kerangka ini. Bagi para pengkaji silahkan. Nah, saya hanya akan memberi catatan saja atau meng-highlight, memberi warna biru, atau tulisan itu kan biasanya hitam, highlight itu dikasih stabilo, menstabilo. Nah, kira-kira begitu. Menstabilo beberapa hal yang bisa jadi ke depan penting untuk dilakukan kajian, analisis, serta tulisan-tulisan baik dalam skripsi, tesis, maupun disertasi, atau dalam artikel-artikel kecil. Mari kita mulainya mungkin dari anggaplah model relasi, model transaksi antara nasabah dengan bank. Yang paling umum itu kan nasabah transaksi dengan bank itu adalah tabungan, di mana seseorang mau menyimpan uang lebihnya ke suatu bank. Nah, yang berbentuk tabungan atau saving. Jika kita menggunakan bank konvensional, maka tabungan ini tentu saja akan berbunga. Jadi seseorang yang naruh uangnya di bank itu kalau dia punya uang 1 miliar misalnya, maka kalau dibiarkan sampai 1 tahun, itu tahun depannya itu sudah berubah angkanya dari 1 miliar itu bisa menjadi 1 miliar, kalau 3% ya 30 juta. Berarti ada
ada tambahan 30 juta selama 1 tahun. Itu kalau asumsinya 3%. Kalau asumsinya kurang dari itu, ya kurang. Kalau lebih, ya tentu saja lebih. Nah, transaksi ini tentu saja dalam pemikiran ekonomi syariah dianggap haram. Karena ada uang lebih akibat hanya karena kita naruh uang di bank. Nah, pertanyaannya adalah lalu bagaimana mengislamkan tabungan ini agar tidak haram? Maka yang harus dilakukan adalah tentu saja uang ditabung 1 miliar, tahun depan tetap 1 miliar, nggak boleh lebih. Karena dia menabung. Nah, menabung ini kemudian dibahasakan dalam konsep fatwa sebagai wadiah. Wadiah itu titipan lah kira-kira. Titipan itu sesungguhnya bukan tabungan. Kalau dalam bahasa fikih, ya semua hal di mana orang meletakkan barang kepada orang lain untuk dijaga, itu dianggap sebagai titipan. Saya naruh buku ke teman untuk dijaga, saya naruh sepeda, saya naruh tanah misalnya untuk dijaga, dipelihara, saya naruh baju. Nah, itu naruh baju ke orang untuk dijaga, disimpan, dipelihara, namanya wadiah. Jadi bukan melulu tabungan uang. Apapun itu namanya wadiah. Nah, karena itu dalil kalau kita lihat di fatwa itu menggunakan dalil amanah. Jadi dalil amanah tentu saja umum sekali, tidak hanya wadiah. Jabatan juga amanah gitu kan. Bahkan jual beli juga bisa amanah. Jadi dalil amanah itu dalil yang sangat umum, dikhususkan untuk wadiah yang juga di fikihnya umum sekali wadiah itu. Lalu dikhususkan hanya untuk tabungan. Jadi kalau mau halal menurut konsep wadiah ini, maka orang yang naruh uang 1 miliar tidak boleh berharap akan ada tambahan lebih ketika diambil lagi 1 tahun berikutnya. Gitu kira-kira. Nah, tapi dalam suasana perbankan sekarang, mana ada orang yang mau seperti itu? Ketika bank konvensional menawarkan sesuatu yang lebih menggiurkan, hampir sebagian besar orang pengennya ke bank konvensional, bukan ke bank syariah. Sementara bank syariah mengatakan tidak boleh. Jadi secara hitung-hitungan keuangan, itu bank syariah akan untung ketika tidak memberikan selisih tambahan kepada saya atau kepada nasabah yang menaruh uangnya. Jadi bank syariah akan untung gitu loh. Untung kenapa? Karena dia punya modal. Orang yang punya modal akan dipercaya oleh orang lain. Ketika dipercaya, dia akan dapat sesuatu dari kepercayaannya. Nah, beda dengan konsep wadiah dalam fikih. Konsep wadiah dalam fikih itu ketika saya nitip buku kepada orang lain, maka yang dapat untung saya atau yang dititipin buku, atau dapat manfaat itu. Kemungkinan besar kan saya, karena saya merasa perlu menitipkan barang agar barang terjaga. Nah, si yang diberi titipan, itu yang justru terbebani. Dia harus keluarkan tenaga. Dia tidak akan dapat manfaat. Karena itu dianggap sebagai amanah gitu loh. Dia nggak dapat apa-apa. Nah, itu wadiah dalam konsep fikih. Tetapi ketika diterapkan dalam konteks perbankan secara umum, di mana nasabah naruh uang 1 miliar, lalu kemudian si bank syariah menerimanya dan tidak mau memberi tambahan selama setahun, itu kerangkanya berbeda. Kenapa? Karena si bank syariah justru akan memperoleh keuntungan ketika menerima wadiah ini. Nah, karena itu lalu kemudian dikembangkanlah konsep tambahan oleh MUI, di mana bank syariah diperbolehkan untuk memberikan tambahan dengan syarat tidak dijanjikan. Jadi bank syariah itu akan memberikan tambahan tapi nggak janji. Nggak ngomong duluan. Kalau nabung nanti saya kasih tambahan. Nggak boleh ngomong.
Nah, persoalannya ini nggak boleh ngomong itu kalau sudah jadi tradisi. Maksud tradisi itu setiap orang yang naro uang di bank nanti tahun depannya akan dapat tambahan, itu daya tarik atau bukan? Itu janji atau bukan? Itu kepastian atau bukan gitu loh. Karena kalau kepastian berarti ya sama dengan bank konvensional. Artinya mungkin dia nggak ngomong, tetapi ketika setiap naro akan dikasih lebihan, maka itu sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu adalah juga hukum. Bisa jadi nanti ada nasabah ketika nggak dikasih, dia akan protes. Karena ada kebiasaannya dikasih gitu loh. Nah, wadiah yang memberi kesempatan kepada bank syariah untuk memberi lebihan itu nanti disebut sebagai wadiah yadul amanah. Yadul amanah artinya memperoleh amanat dan tidak menanggung jika terjadi apa-apa terhadap uang tersebut. Saya tidak tahu, ada nggak orang mau naruh uang di bank syariah, lalu kalau terjadi apa-apa tidak menanggung, karena sebagai amanah. Tetapi ada lagi kemudian dia menjadi yadud doman. Yadud doman artinya adalah bahwa wadiah itu akan digunakan oleh bank syariah. Dan karena digunakan, maka dia akan menanggung jika terjadi apa-apa. Nah, sebenarnya kalau digunakan, itu bukan lagi wadiah nantinya. Karena kalau sudah digunakan, itu bisa dianggap sebagai kerjasama. Karena kalau wadiah itu harus dijaga, bukan untuk digunakan. Nah, kalau doman itu digunakan, tetapi transaksinya nanti bukan lagi wadiah murni. Nanti transaksinya bisa ditambah mudorobah, murobahah, atau ijaroh, atau yang lain. Intinya adalah uang nasabah yang ditaruh di bank itu akan ditanggung oleh bank. Karena ditanggung, maka bank diberi keleluasaan untuk menggunakan uang tersebut. Dan ketika digunakan, maka keuntungan yang didapatkan oleh bank itu akan ikut dibagikan kepada nasabah. Nah, ini yang seperti ini persis gambarannya, itu sesungguhnya tidak ada dalam fikih muamalah. Tidak ada. Ini betul-betul fatwa baru, walaupun namanya tetap wadiah atau kasus baru. Jadi karena kasus baru, maka ya masih bisa didiskusikan apakah betul wadiah yang seperti ini itu adalah wadiah sebagaimana dalam fikih muamalah. Hal yang sama juga terkait dengan murobahah sebagaimana kita diskusikan sebelumnya. Murobahah dalam fikih muamalah adalah jual beli beneran. Sementara murobahah dalam keuangan syariah itu pembiayaan. Pembiayaan artinya untuk orang yang perlu uang untuk beli sesuatu, bukan transaksi jual beli sebagaimana ada dalam fikih muamalah. Dan tentu saja hal-hal lain bisa didiskusikan kembali seperti hiwalah, wakalah, atau juga kita pernah bicara soal ijaroh misalnya juga. Ini menarik, ijaroh juga ini. Ijaroh itu kalau dalam konsep fikih muamalah kan intinya adalah jual beli jasa atau penggunaan jasa atau penggunaan manfaat jasa orang atau manfaat barang. Nah, ketika dibayar penggunaan jasa atau manfaat ini, maka transaksi antara jasa atau manfaat dengan pembayaran itu disebut sebagai ijaroh. Kalau tanpa bayaran itu disebut sebagai ariyah atau i'aroh ya, ariyah. Jadi misalnya begini sederhananya. Kalau saya punya mobil, nah, maka mobil ini saya saya persilahkan kepada teman saya untuk memakainya pulang ke rumah, ke kampungnya. Misalnya saya di Cirebon, dia pulang ke kampung ke Malang, ke Jawa Timur. Nah, kalau mobil saya dipakai dia tanpa membayar, namanya ariyah. Tapi kalau dia membayar ke saya, namanya ijaroh. Kalau ariyah itu pinjam, kalau ijaroh
menyewa berarti. Nah, tapi ijarah juga kalau dalam fikih muamalah berlaku untuk jasa atau bahasa kita buruh. Misalnya adalah saya bekerja kepada orang. Tenaga saya, jasa saya ini dipakai. Nah, ketika jasa dipakai tidak dibayar, itu namanya hariah. Tapi ketika jasa saya dipakai dibayar, namanya ijarah. Jadi ijarah dalam bahasa fikih muamalah itu bisa untuk barang yang dipakai lalu dibayar, atau untuk orang yang digunakan jasanya, dimanfaatkan jasanya lalu dibayarin gitu kira-kira. Nah, ijarah ini misalnya menariknya adalah yang digunakan itu adalah ayat tentang menyusui. Cek saja kitab ijarah, fatwa ijarah itu yang dirujuk adalah fatwa atau ayat menyusui, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah wa al mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa al warithi mithlu dzalik fa in arada fisalan antara minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Nah, yang dijadikan sandaran oleh fatwa MUI itu panggalan ayat di tengah ini. Wa in aradtum an tastardi'u, apabila kalian menghendaki an tastardi'u untuk disusui anak-anak kamu itu, fala junaha alaikum, maka tidak dosa bagi kalian semua idza salamtum ma'ataitum bil ma'ruf, ketika kamu menyerahkan ongkos atau biaya persusuan tersebut. Jadi ayat ini berbicara tentang seorang anak yang disusui oleh perempuan. Perempuannya tentu bukan ibunya kalau konteks ini. Padahal ibunya juga masih bisa untuk meminta bayaran dari suaminya atau dari ayah anak tersebut. Tapi kalau konteks ayat ini adalah tentang seorang anak yang disusui oleh orang lain, bukan oleh ibunya sendiri. Jadi ibu susu lah kira-kira. Nah, ibu susu ini menggunakan pola ijarah. Jadi kalau ada bayi disusui oleh orang lain, maka seorang perempuan yang menyusui bayi tersebut bisa minta bayaran. Nah, permintaan bayaran namanya ijarah. Nah, persoalannya adalah ini tidak lazim, tidak berlaku di kita. Ada nggak seorang bayi disusui oleh orang lain dengan cara jual jasa atau jual beli susu, jual beli persusuan gitu loh. Ada nggak? Kan tidak ada. Jadi tidak terbayang bagaimana praktek ini kemudian dialihkan untuk jasa perbankan. Karena dalam persusuan itu tidak hanya jasa yang tidak hanya tenaga yang keluar, tapi juga ada air susunya itu. Air susunya. Jadi sekarang persoalannya ijarah itu apakah seperti itu dalam transaksi perbankan? Apakah ketika orang melakukan transaksi ijarah ke bank itu prakteknya mirip dengan seorang bayi yang disusuin oleh perempuan lain selain ibunya, lalu perempuan lain yang menyusui itu meminta bayaran dari tenaga dia ngemong, megang anak, dan air susu yang keluarnya itu. Nah, apakah air susu yang keluar ini namanya jual beli karena keluar kan air susunya, atau masih masuk dalam ijarah? Bagaimana transaksinya itu? Nah, ini menarik untuk dianalisis bagaimana mengaitkan ijarah yang ada dalam perbankan dengan ijarah yang ada dalam Al-Quran terkait dengan persusuan ini. Ini nggak pernah dibahas. Bagaimana penyesuaiannya? Itu kan namanya ilhaqu al-ashbah binadhairiha. Jadi menyamakan transaksi ijarah di bank dengan ijarah persusuan dalam Quran. Ini belum pernah dibahas
sama enggak? Di mana titik samanya? Di mana titik bedanya? Kenapa dianggap sebagai ijaroh sebagaimana ijaroh persusuan gitu loh. Jadi saya pikir tidak ada pembahasan dalam fatwa ini. Fatwa itu langsung saja mengaitkannya dengan ayat. Tetapi di mana sisi persamaannya, di mana sisi tidak ada pembahasan. Jadi kalau ada yang mau membahas ini sangat menarik bagaimana fatwa-fatwa ijaroh perbankan syariah itu menggunakan dalil-dalilnya, baik Quran, hadis, atau yang lain. Hal yang sama juga sesuatu yang menjadi sokol guru perbankan syariah, yaitu mudorobah, yang biasa dikenal dengan istilah bagi hasil, walaupun terjemahannya tidak sepenuhnya tepat. Karena mudorobah itu tidak hanya bagi hasil, tetapi juga bagi rugi. Jadi rugi dibagi, hasil juga dibagi. Tidak hanya hasil, kecuali hasil itu maksudnya hasil baik, hasil buruk ya. Jadi yang dibagi itu hasil yang baik maupun hasil buruknya. Jadi kalau bahasa Inggris isinya loss and profit sharing. Jadi keuntungan dan juga kerugian yang dibagi. Itu mudorobah. Jadi mudorobah ini konsep yang kunci dalam perekonomian syariah untuk mengatakan bahwa perbankan itu tidak boleh memastikan keuntungan kepada nasabah yang naruh uang di dalamnya, atau ketika uang itu juga bank tidak boleh memastikan keuntungan ketika uangnya dipakai oleh nasabahnya. Yang dilakukan harusnya adalah tadi kerjasama. Ketika kerjasama, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah, karena tidak tahu, maka kesepakatannya adalah loss and profit sharing. Artinya, jika untung dibagi bersama, jika rugi juga menjadi tanggung jawab bersama. Itu seharusnya yang dilakukan oleh bank syariah kalau menggunakan konsep mudorobah. Jadi tidak selamanya untung, tapi harus siap dengan rugi. Harus siap dengan rugi. Nah, problemnya karakter bank tidak demikian. Tidak demikian problemnya itu. Karena itu pertanyaannya apakah persis seperti yang digambarkan oleh fikih muamalah terkait dengan mudorobah. Pada sisi yang lain juga menarik sekali bahwa mudorobah ini tidak ada dalam hadis maupun Quran praktek persis seperti ini. Tetapi dibicarakan dalam fikih tentu saja. Nah, karena itu fikih itu sesungguhnya adalah jawaban atas konteks dengan memahami maksud atau tujuan-tujuan umum dari syariah. Nah, karena itu seharusnya sih tidak tidak mesti ada dalam teks Quran maupun hadis, tetapi kerangkanya itu bisa ditemukan. Kerangka besar dari ekonomi yang diharapkan oleh Quran dan hadis, lalu kemudian penerapannya tidak harus persis sebagaimana ada dalam teks ketika teksnya tidak ada. Jadi nama-nama mudorobah, ijaroh, dan lain-lain itu tidak harus persis begitu, sesungguhnya bisa dengan nama lain mestinya, karena yang penting kita punya kerangkanya, yang penting kita punya bahwa hukum. Nah, sekarang pertanyaan itu tadi, jika kita ingin merujuk kepada fikih muamalah yang jelas-jelas meniscayakan adanya kerjasama, maka apakah kerjasama itu harus dalam bentuk sebagaimana mudorobah dalam fikih muamalah, atau sebagaimana dalam mudorobah yang sekarang disuarakan oleh bank syariah, namanya sama mudorobah, tetapi apakah bentuknya, strukturnya, kerangkanya sama persis dengan mudorobah dalam fikih muamalah, atau bentuk kerjasama itu bisa dengan nuansa yang berbeda, tetapi selama dua belah pihak sesungguhnya melakukan kerjasama gitu loh. Nah ini, dan kerjasama itu dicatat, diketahui, dan dijamin oleh undang-undang. Nah ini hal-hal inilah yang masih penting untuk dikaji kembali, dianalisis kembali, didalami kembali. Bisa jadi Anda mendatangkan argumentasi-argumentasi baru, dalil-dalil baru, atau minimal sekali adalah
korelasi antara dalil yang dirujuk oleh MUI, oleh fatwa MUI, dengan keputusan yang dikeluarkan oleh MUI. Itu ada benang merahnya, ada korelasinya. Itu sumbangsi yang bisa diberikan oleh Anda semua ketika mengkaji fatwa. Karena sebagian besar fatwa itu menyebutkan dalil, lalu menyebutkan keputusan, tapi tidak ada korelasi antara dalil yang dirujuk dengan keputusan yang dikeluarkan. Itu tidak ada. Logika hukumnya apa? Korelasinya apa? Nah, kajian paling minimal itu mengkorelasikan ini. Dan kajian lain saya kira banyak untuk memahami sejauh mana kekuatan istimbatnya, kekuatan ijtihadnya, kekuatan keputusannya, apakah ada argumentasi lain yang lebih baik, apakah ada dalil lain yang lebih baik, ataukah perlu keputusan lain yang justru lebih komprehensif, yang lebih memungkinkan praktek perbankan syariah itu lebih sesuai dengan semangat syariah Islam, atau sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan lain sebagainya. Atau selaras dengan tujuan besar dari hukum nasional. Itu catatan-catatan kecil dari perkuliahan terakhir kita. Semoga bisa menjadi bagian bagi Anda teman-teman sekalian untuk bisa mempelajari lebih jauh tentang ekonomi syariah melalui fatwa-fatwa DSN MUI. Terima kasih. Kita berakhir perkuliahan ini. Kita akan minggu depan, minggu tenang, lalu kemudian ada UAS. Nanti saya akan tuliskan kisi-kisi UASnya dalam WA Group. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas kebersamaan selama ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ketika Anda semua dalam keadaan lebih sukses dalam kehidupan di dunia ini sebagai batu loncatan untuk kesuksesan kita di kehidupan akhirat nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu yarhamuna rahmatan 'amatan syamilah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.